Oke. Mari sambil itu juga kita ngajak-ngajak juga ya, gitu. Siapapun yang bisa ikut. Kita awali Jazz Hope pada malam hari ini dengan doa Santo Thomas Aquinas sebelum belajar. Dan Bapa Putra Kudus. Amin. Ya pencipta yang tak terperikan, dari harta kebijaksanaanmu, Engkau menunjuk 3 hierarki malaikat, menempatkan mereka di atas surga yang tertinggi dalam rancangan yang menakjubkan, dan menyebarkan dengan indah bagian-bagian yang berbeda dari alam semesta. Aku berkata, Dikau yang sungguh adalah sumber terang dan kebijaksanaan, berkenanlah untuk menuangkan di atas akal budiku sinarmu yang cemerlang, dan hapuskanlah dariku kegelapan ganda, di mana aku dilahirkan, yakni dosa dan kebodohan. Dikau yang membuat fasih lidah bayi-bayi, didiklah lidahku, dan tuangkanlah rahmat kebaikanmu di atas bibirku. Anugerahkanlah kepadaku pengertian yang tajam, kapasitas untuk mengingat metode dan kemudahan dalam belajar, penafsiran yang mendalam, dan kefasihan dalam berbicara. Instruksikanlah permulaannya, arahkanlah prosesnya, selesaikanlah akhirnya. Dikau yang sungguh Allah dan sungguh manusia, yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Kemuliaan pada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, sepanjang segala abad. Amin. Santo Hieronymus, Santo Agustinus dari Hippo, Santo Gregorius Agung, Santo Ambrosius dari Milan, doakanlah kami. Amin. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Sebelumnya, selamat malam semuanya, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang bergabung pada malam hari ini. Tentunya berada dalam lindungan kasih Tuhan, kita semuanya aman, kita semuanya baik-baik saja. Amin ya. Sebelum kita masuk ke dalam pengajaran dan juga baca Alkitabnya, kita akan membaca terlebih dahulu Katekismus Gereja Katolik artikel 88 sampai 90. Mengenai penafsiran warisan iman. Dogma-dogma mengenai iman. Wewenang mengajar gereja menggunakan secara penuh otoritas yang diterimanya dari Kristus. Apabila ia mendefinisikan dogma-dogma, artinya apabila dalam suatu bentuk yang mewajibkan umat Kristen dalam iman dan yang tidak dapat ditarik kembali. Ia mengajukan kebenaran-kebenaran yang tercantum di dalam wahyu ilahi atau secara mutlak berhubungan dengan kebenaran-kebenaran demikian. Kehidupan rohani kita dan dogma-dogma itu mempunyai hubungan organis. Dogma-dogma adalah cahaya di dalam kepercayaan kita, mereka menerangi dan mengamankannya. Sebaliknya, melalui cara hidup yang tepat, pikiran dan hati kita dibuka untuk menerima cahaya dogma iman itu. Hubungan timbal balik dan kaitan batiniah antara dogma-dogma terdapat dalam wahyu misteri Kristus secara menyeluruh. Terdapat satu tata urutan atau hierarki kebenaran-kebenaran ajaran Katolik, karena berbeda-bedalah hubungannya dengan dasar iman Kristen. Baik, itu Katekismus Katolik 88-90. Oke, mari kita membaca ya. Dari Keluaran 20 ayat 22 sampai Keluaran 21 ayat 36. Saya yang baca aja langsung ya. Bacaan dari kitab Keluaran. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, beginilah kau katakan kepada orang Israel, kamu sendiri telah menyaksikan bahwa aku berbicara dengan kamu dari langit. Janganlah kamu membuat di sampingku alah perak, juga alah emas janganlah kamu buat bagimu. Kau buatlah bagiku mezbah dari tanah, dan persembahkanlah di atasnya korban bakaranmu dan korban keselamatanmu, kambing dombamu dan lembu sapimu. Pada setiap tempat yang kutentukan menjadi tempat peringatan bagi namaku, aku akan datang kepadamu dan memberkati engkau. Tapi jika engkau membuat bagiku mezbah dari batu, maka jangan engkau mendirikannya dari batu pahat. Sebab apabila engkau mengerjakannya dengan beliung, maka engkau melanggar kekudusannya. Juga jangan engkau naik tangga ke atas mezbahku, supaya auratmu jangan kelihatan di atasnya. Inilah peraturan-peraturan yang harus kau bawa ke depan mereka. Next.
Apabila engkau membeli seorang budak Ibrani, maka haruslah ia bekerja padamu 6 tahun lamanya. Tapi pada tahun yang ketujuh ia diizinkan keluar sebagai orang merdeka dan dengan tidak membayar tebusan apa-apa. Jika ia datang seorang diri saja, maka keluar pun ia seorang diri. Jika ia mempunyai istri, maka istrinya itu diizinkan keluar bersama-sama dengan dia. Jika jika tuannya memberikan kepadanya seorang istri dan perempuan itu melahirkan anak-anak laki dan atau perempuan, maka perempuan itu dengan anak-anaknya tetap menjadi kepunyaan tuannya, dan budak laki-laki itu harus keluar seorang diri. Tapi jika budak itu dengan sungguh-sungguh berkata, "Aku cinta kepada tuanku, kepada istriku, dan kepada anak-anakku, aku tidak mau keluar sebagai orang merdeka," maka haruslah tuannya itu membawanya menghadap Allah, membawanya ke pintu atau ke tiang pintu, dan tuannya itu menusuk telinganya dengan penusuk, dan budak itu bekerja pada tuannya untuk seumur hidup. Apabila ada seorang menjual anaknya yang perempuan sebagai budak, maka perempuan itu tidak boleh keluar seperti cara budak-budak lelaki keluar. Jika perempuan itu tidak disukai tuannya yang telah menyediakannya bagi dirinya sendiri, maka haruslah tuannya itu mengizinkan ia ditebus. Tuannya itu tidak berhak untuk menjualnya kepada bangsa asing karena ia memungkiri janjinya kepada perempuan itu. Jika tuannya itu menyediakannya bagi anaknya laki-laki, maka haruslah tuannya itu memperlakukan seperti anak-anak perempuan berhak diperlakukan. Jika tuannya itu mengambil perempuan lain, ia tidak boleh mengurangi makan perempuan itu, pakaiannya, dan persetubuhan dengan dia. Jika tuannya itu tidak melakukan ketiga hal itu kepadanya, maka perempuan itu harus diizinkan keluar dengan tidak membayar uang tebusan apa-apa. Siapa yang memukul seorang sehingga mati, pastilah ia dihukum mati. Tetapi jika pembunuhan itu tidak disengaja, melainkan tangannya ditentukan Allah melakukan itu, maka aku akan menunjukkan bagimu suatu tempat kemana ia dapat lari. Tapi apabila seseorang berlaku angkara terhadap sesamanya sehingga ia membunuhnya dengan tipu daya, maka engkau harus mengambil orang itu dari mesbahku supaya ia mati dibunuh. Siapa yang memukul ayahnya atau ibunya pastilah ia dihukum mati. Siapa yang menculik seorang manusia, baik ia telah menjualnya, baik orang itu masih terdapat padanya, ia pasti dihukum mati. Siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya, ia pasti dihukum mati. Apabila ada orang bertengkar dan yang seorang memukul yang lain dengan batu atau dengan tinjunya sehingga yang lain itu memang tidak mati, tetapi terpaksa berbaring di tempat tidur, maka orang yang memukul itu bebas dari hukuman jika yang lain itu dapat bangkit lagi dan dapat berjalan di luar dengan memakai tongkat. Hanya ia harus membayar kerugian orang yang lain itu karena terpaksa menganggur dan menanggung pengobatannya sampai sembuh. Apabila seorang memukul budak laki-laki atau perempuan dengan tongkat sehingga mati karena pukulan itu, pastilah budak itu dibalaskan. Hanya jika budak itu masih hidup sehari dua, maka janganlah dituntut belanya sebab budak itu adalah miliknya sendiri. Apabila ada seorang berkelahi dan seorang dari mereka bertumbuk pada seorang perempuan yang sedang mengandung sehingga keguguran kandungan tetapi tidak mendapat kecelakaan yang membawa maut, maka pastilah ia didenda sebanyak yang dikenakan oleh suami perempuan itu padanya dan ia harus membayarnya menurut putusan hakim. Tapi jika perempuan itu mendapat kecelakaan yang membawa maut, maka engkau harus memberikannya nyawa ganti nyawa, mata ganti mata, gigi ganti gigi, tangan ganti tangan, kaki ganti kaki, lecur ganti lecur, luka ganti luka, bengkak ganti bengkak. Apabila seorang memukul mata budaknya laki-laki atau mata budaknya perempuan dan merusakkannya, maka ia harus melepaskan budak itu sebagai orang merdeka pengganti kerusakan matanya itu. Dan jika ia menumbuk sampai tanggal gigi budak laki-laki atau gigi budak perempuan, maka ia harus melepaskan budak itu sebagai orang merdeka pengganti kehilangan giginya itu. Apabila seekor lembu menanduk seorang laki-laki atau perempuan sehingga mati, maka pastilah lembu itu dilempari mati dengan batu dan dagingnya tidak boleh dimakan, tapi pemilik lembu itu bebas dari hukuman. Tapi jika lembu itu sejak dahulu telah sering menanduk dan pemiliknya telah diperingatkan tetapi tidak mau menjaganya, kemudian lembu itu menanduk mati seorang laki-laki atau perempuan, maka lembu itu harus dilempari mati dengan batu. Tapi pemiliknya pun harus dihukum mati. Jika dibebankan kepadanya seorang uang pendampingan, maka haruslah dibayarnya segala yang dibebankan kepadanya itu sebagai tebusan nyawanya.
Kalau di tanduknya seorang anak laki-laki atau perempuan, maka pemiliknya harus diperlakukan menurut peraturan itu juga. Tapi jika lembu itu menanduk seekor budak laki-laki atau perempuan, maka pemiliknya harus membayar 30 shikal perak kepada tuan budak itu, dan lembu itu harus dilempari mati dengan batu. Apabila seorang membuka sumur atau apabila seorang menggali sumur dengan tidak menutupnya dan seekor lembu atau keledai jatuh ke dalamnya, maka pemilik sumur itu harus membayar ganti kerugian. Ia harus mengganti harga binatang itu dengan uang kepada pemiliknya, tapi binatangnya mati itu menjadi kepunyaannya. Apabila seseorang menanduk lembu orang lain sehingga mati, maka lembu yang hidup itu harus dijual, uangnya dibagi, dan binatang yang mati itu pun harus dibagi juga. Tapi jikalau lembu itu terkenal telah sering menanduk sejak dahulu, dan walaupun demikian pemiliknya tidak mau menjaganya, maka ia harus membayar ganti kerugian sepenuhnya. Lembu ganti lembu, tapi binatang yang mati itu menjadi kepunyaannya. Demikianlah sahabat Tuhan, syukur. Jadi sekali lagi ini kan kita masih dalam tahapan perjalanan ya bangsa Israel pada saat itu ya. Nah, jadi kita berada di Gunung Sinai nih, teman-teman semua. Bapak Ibu, teman-teman semua, kita masih berada di Gunung Sinai. Ya. Oke. Sebelumnya selamat malam bagi Bapak Ibu, saudara-saudari, teman-teman yang terkasih dalam Yesus Kristus yang kita baru bergabung pada saat ini. Kita tadi membaca dari Keluaran bab 20 ayat 22 sampai 21 sampai 36. Ya. Apa yang bisa kita pelajari dari peraturan yang Tuhan berikan? Boleh juga kita sharing lainnya atau memberi kesaksian atau mau bertanya nih. Tapi mungkin karena kita malam ini agak banyak ya pembahasannya, jadi mungkin kita akan batasi sampai maksimal 745. Baik. Apakah ada nih teman-teman, Bapak Ibu, teman-teman? Kalau misalkan langsung udah kepikiran sesuatu, langsung angkat tangan boleh, atau langsung buka mic, ya, langsung ngomong. Boh, saya teringat setelah ini, saya kepikiran ini nih, enggak, silakan, langsung sikat saja. Baik, apakah ada yang ingin memberikan komentar? Apakah ada? Bapak Ibu, teman-teman, langsung saja sikat. Oh, misalnya saya kepikiran ini. Mantap, silakan Bang, sikat. Shalom, malam semuanya. Karena belum ada yang komen ya, saya komen deh. Apapun disikat ya, walaupun tanpa sikat. Ya, silakan. Sebenarnya kita ketahuin bahwa kenapa Tuhan memberikan 10 perintahnya di era Musa, bukan di Abraham, atau bukan di eranya Yusuf, atau Yakub dan sebagainya.
sebelum Musa ya, atau leluhur sebelum Musa. Kita tahu bahwa menurut kitab Keluaran, Keluaran 12:40 itu, orang Israel kan diam di Mesir kurang lebih 430 tahun. Nah, kita tahu bahwa Allah memberikan 10 perintah Allah ini, 10 perintah Allah ini diberikan pada Musa. Kenapa diberikan ke Musa? Eranya Musa karena sebelum eranya Musa mereka itu di Mesir sekian 430 tahun. Mereka ini sudah teradopsi, sudah menjalani, sudah terbiasa dengan peraturan atau hukum-hukum Mesir. Yang mana hukum Tuhan itu memang tidak ada ya, waktu itu memang tidak ada 10 perintah Allah ini tidak ada di era sebelumnya. Jadi mereka masih menjalani hukum yang berada di Mesir. Kenapa Keluaran? Kitab Keluaran. Karena mereka keluar, atau bahasa Inggrisnya The Exodus. Mereka keluar dari tanah Mesir menuju tanah perjanjian Israel. Disitulah diciptakan 10 perintah Allah, diberikan 10 perintah Allah, supaya mereka tahu bahwa mereka tinggal di Israel, tanah perjanjian, di mana tanah leluhur mereka perjanjian itu. Jadi Tuhan memberikan hukum tersebut supaya mereka tahu dan mereka punya Allah yang hidup, bukan kebiasaan-kebiasaan yang mereka jalani di Mesir. Itu bukan hukum Mesir yang dipakai lagi. Jadi peraturan-peraturan yang Tuhan berikan ini ya kurang lebihnya seperti itu ya, bahwa Tuhan mau inilah hukumku yang dipakai, inilah peraturanku yang dipakai, bukan peraturan yang kamu bawa dari tanah di mana kamu jadi budak di Mesir 430 tahun lamanya. Itu sih yang saya tangkap kenapa Tuhan memberikan hukum ini di eranya Musa, dan apa yang bisa kita pelajari dari peraturan Tuhan ini garis besarnya gitu. Terima kasih. Mantap Bang. Ini suatu observasi yang dan pendapat yang sangat menarik ya. Jadi tujuannya bisa dikatakan bahwa karena orang Israel sudah terbiasa hidup di Mesir, lalu mereka terbiasa dengan hukum Mesir, dan mungkin tata cara dan kehidupan semuanya orang Mesir semua, sehingga dan waktu itu kan memang belum ada dua pewahyuan seperti kata Abang tadi ya, mengenai hukum-hukum ini. Dan ini suatu hal yang cukup menarik sebenarnya ya. Dan kembali lagi ya sama ya, intinya sih semua ini diturunkan pada waktu yang tepat nih ya. Saya juga boleh komentar juga, memang sebenarnya kalau boleh sedikit komentar ya, memang perjanjian lama ini kan memang ini nih kita harus memahami ini sebagai suatu bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian baru. Jadi di sini sejarah keselamatan manusia ya, kalau kita bicara tentang Yesus gitu ya, sejarah keselamatan manusia itu tidak hanya dimulai sejak Yesus ada, tapi sejak manusia ada. Nah, sejak yaitu kalau dalam Alkitab ya berarti sejak perjanjian lama. Dan di sini juga memang selain memang pada saat itu juga udah ada hukum, kebutuhan akan hukum itu ya, maksudnya tadi orang Israel terbiasa dengan hukum Mesir. Mungkin bisa ditambahkan juga bahwa orang Israel ya di sini kita mulai ada yang namanya persiapan akan penyelamatan manusia gitu. Penyelamatan manusia yang sesungguhnya. Nah, pertanyaannya apa itu penyelamatan manusia yang sesungguhnya? Kita mau dibebaskan dari apa ya sebenarnya yang sesungguhnya? Itu yang nanti kita akan lihat di pembahasan nanti. Jadi ini sebenarnya ini bisa dibilang suatu kajian yang akan cukup berat ya untuk malam hari ini. Tapi ya kita akan sama-sama bahas dan kita mencoba untuk saling mengerti ya, mencoba untuk mengerti akan lebih dalam lagi ya. Oke.
Apakah ada lagi? Mungkin kita masih bisa satu atau dua orang lagi. Nah, oke, ya mungkin bisa lebih spesifiknya, apakah mungkin peraturan tentang kebaktian, peraturan tentang hak budak Ibrani, peraturan tentang jaminan nyawa sesama manusia. Tadi kan kita sudah bahas itu ya sebenarnya. Oh ya, sebelumnya kembali lagi selamat malam kepada Bapak Ibu, saudara-saudari, teman-teman yang baru saja bergabung. Kita pada malam hari ini kita membaca dari Keluaran 20 ayat Keluaran 20 ya benar, ayat 22 sampai Keluaran 21 ayat 36. Ini tentang peraturan. Ini sebenarnya udah mulai masuk ke peraturan-peraturan semua ya ini ya sebenarnya. Jadi belum ada kisah-kisah dulu nih. Jadi belum ada cerita bangsa Israel pergi mana, atau tiba-tiba ada nabi apa, tiba-tiba ada peristiwa ini. Wah, tidak ada ini sebenarnya. Mungkin juga beberapa minggu ke depan kita juga akan masih membahas juga mengenai hukum ya. Meskipun nanti begitu kita masuk imamat akan langsung hukum semua. Ya. Tapi mesti dipahami bahwa meskipun kelihatannya kayak tanda kutip membosankan mengenai hukum ya, tapi sesungguhnya ini juga memberikan suatu makna teologis atau signifikansi ya, sesuatu pentingnya pada sistem pemahaman dan kepercayaan kita sebagai orang Kristen. Dan juga untuk memahami juga konteks bangsa Israel pada saat itu. Oke, apakah ada Bapak Ibu, saudara-saudari yang ingin memberikan saksian? Atau mungkin bertanya-tanya? Atau mungkin saya atau sharing tentang sesuatu yang lain gitu. Bebas. Saya boleh? Boleh. Silakan, Dok. Mantap, Ricardo. Shalom. Shalom. Ya, kayaknya dari awal aku join JUS bahasnya peraturan ya. Tapi aku merasa kayaknya awalnya aku pikir dulu ya, kalau dengar peraturan itu sesuatu hal yang kelihatannya membatasi sekali gitu lah. Ini nggak boleh, itu nggak boleh. Dan emang masa kecilku sekali dengar peraturan selalu berkaitan dengan banyak nggak bolehnya. Nggak boleh ini, nggak boleh itu. Terus ya di sekolah pun juga rambut nggak boleh berantakan, apa nggak boleh apa nggak boleh gitulah. Tapi ternyata kok di dalam konteks proses mengenal Tuhan, ternyata peraturan ini justru yang memberikan kebebasan. Awalnya kita pikir cuma sesuatu yang membatasi, tapi ya itu udah dicat sama Kak Yusta. Peraturan itu menjaga kita tetap di jalan benar. Aku juga bilangnya sebagai suatu cara yang lebih enak buat mengenal Tuhan. Ya, jadi kadang aku belajar mengubah pandangan yang udah dari kecil tertanam itu. Wah, peraturan itu kayaknya membosankan ya. Kayaknya nggak bisa terlalu berkembang deh kok banyak peraturan. Bisnis terlalu banyak peraturan, nggak bisa maju.
kan sering tuh dengar apa eh, mau mau ngikutin aturan kapan untungnya gitu lah. Harus ada kotor-kotornya dikit lah kok kata mereka gitu kan. Tapi kan kita harus tahu siapa yang punya peraturan itu di awalnya. Dan dalam hal ini yang berkaitan dengan rohani tentunya itu semua ada karena kita yang ada di pikirannya di awalnya. Yang sudah dipikirkan sama Tuhan itu kita sendiri. Aku belajar juga kayak di peraturan ini, kadang kan setiap baca Alkitab ternyata Bapa kita yang ada di surga itu selalu banyak memikirkan kita, banyak banyak hal yang eh, kok dia nggak bolehin ini, ya itu pasti karena dia tahu kita perlunya apa, dia tahu apa yang kita butuhkan atau apa yang kemampuan kita sampai sejauh mana. Ya, begitu sih. Sebuah permenungan pribadi saja. Kok tampaknya kita harus belajar mencintai peraturan-peraturan Tuhan. Seperti itu sih. Terima kasih. Baik. Terima kasih sebelumnya ya di Kapdo. Ini mantap. Ya, mantap yang ditulis oleh Bertus ya ini. Oke. Ini menarik sih. Aku jadi ingat waktu itu salah satu temanku, seorang frater, ngomong sih. Kan dikatakan dalam Alkitab bahwa kebenaran itu akan membebaskan kamu. Sementara kan kita juga sadar juga bahwa dalam gereja, maksudnya dalam Alkitab dan mungkin juga kehidupan menggereja kita banyak sekali aturan-aturannya gitu. Ya. Dari yang entah dijelaskan lagi melalui ensiklik ataupun yang sudah jelas tertulis banyak apa. Jadi di mana kebebasannya? Tapi waktu itu teman saya seorang frater itu ngomong, merdeka berarti kamu bebas untuk melakukan yang baik dan bebas juga untuk menjauhi yang jahat. Jadi ini sementara kalimat itu yang membuat saya semacam membuka mata saya ya, lebih tepatnya. Bebas untuk memilih yang baik dan bebas juga untuk menjauhi yang jahat. Ternyata kebebasan seperti itulah gitu yang kita dapatkan dari Tuhan. Dan akhirnya kan kita sebagai manusia kita mempunyai kehendak bebas, apakah kita memilih untuk melakukan yang jahat dan malah menjauhi yang baik, bukan sebaliknya. Dan tentu saja aku mungkin kalau soal dalam pekerjaan aku sendiri, aku kalau boleh sharing juga, aku kan mungkin adalah orang yang bisa dikatakan sebagai apa ya bahasa umumnya, software engineer ya. Jadi saya programmer ya, bekerja sebagai seorang programmer. Ada kalanya dalam pembuatan suatu software, dalam pembuatan suatu aplikasi itu tuh memang kita nggak bisa langsung melakukan sesuatu, misalkan kayak langsung konekin datanya ke database misalkan. Dan itu tuh mesti melalui suatu persiapan modul atau tahap-tahapan pemrograman tertentu dulu, baru bisa digabungkan ke situ. Memang merepotkan, tapi tujuannya adalah supaya ketika kita melakukan suatu perubahan pada aplikasi tersebut, pada program yang kita buat, kita tidak perlu merubah semuanya, cukup merubah sebagian kecil saja. Dan aku pikir juga aturan yang ada itu bukan untuk
membatasi kita dalam arti yang negatif, tapi justru seperti kata Ricardo tadi, memberikan suatu ruang penglihatan atau ruang kerangka kerja yang baru gitu. Dan disitulah kita nggak melihat aturan itu sebagai suatu pembatas, tapi memang sebagai suatu sudut pandang baru yang sungguh bebas gitu. Tapi memang semuanya lagi tentu saja perlu ditelaah juga ya. Dalam hidup kita dalam penggunaan akal budi kita juga. Baik. Apakah ada lagi? Mungkin kalau ada lagi satu terakhir. Tapi kalau misalkan nanti tidak ada, kita akan langsung masuk ke dalam pengajaran. Ya. Itu sudah senyum-senyum aja nih, Betus. Oke. Berat topiknya, ya. Berapa kilo, Kak? Oke. Ya, jadi ingat pas tadi malam Gadi Bersih, memang ini kita menutup tahun ini dengan suatu makanan berat nih, ya. Nasi yang keras gitu. Ya. Ya mungkin bahkan kalau untuk saya sendiri nasi kerasnya nggak pakai air lagi. Jadi beneran sekeras itu ya, bukan nasi pulen yang lembut gitu, tapi ini. Tapi ya tentu saja kita dalam memahami Alkitab mesti tidak boleh meninggalkan meninggalkan satu perikop gitu ya, meninggalkan satu perikop dan malah cuma ngejar yang lain aja. Benar baca secara full. Kita mohonkan bimbingan Roh Kudus supaya tidak ada yang tidak mungkin disingkapkan. Amin ya. Oke. Sepertinya tidak ada ya. Oke. Mungkin orang sudah tidak sabar untuk langsung kepada pengajarannya. Oke. Oke, baik. Untuk saat itu mari kita mulai saja pengajarannya. Silakan, Yotus. Oke, terima kasih. Ini memang sebelumnya tadi